Hubungan aktris cantik Celine Evangelista dengan komedian Marcel memang sempat mengundang perhatian banyak orang. Ibu 4 anak itu bahkan tidak memungkiri mempunyai perasaan nyaman ketika di dekat Marcel. Satu perasaan ganjil yang tidak ia rasakan sekaligus dapatkan dari lelaki lainnya dengan para mantannya dahulu. Namun kini hubungannya dengan Marcel tak ada lagi kabar beritanya. Publik menantikan seperti apa sebenarnya kriteria lelaki yang akan menjadi pendamping hidupnya kelak. Kemandiriannya untuk tetap memilih menjadi single mom sampai saat ini tentu saja menjadi hal yang menarik untuk diikuti. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa siapapun lelaki yang sedang dekat dengan Celine saat ini pasti akan menjadi perhatian netizen. Bahkan Celine sempat melempar canda kalau ingin segera berhenti bekerja apabila sudah memiliki pendamping. Rasa itu buat aku apa yang kita rasakan sih. Iya. Kan luas banget kan. Benar. Kayak hubungan kan, rasa itu kan luas. Iya, rasa itu ada benci, ada senang, ada bahagia, ada sedih, ada suka, ya kan? Ada rasa penasaran, ada luas gitu kan. Ya menurut aku rasa itu apa yang kita rasakan. Termasuk kalau kita mandang orang kan. Lihat orang kan ada rasa kan, ketarik lihat orang lebih ke penilaian mungkin penilaian. Ya, bukan rasa. Oke, good. Mungkin dari penilaian ke pemikiran baru timbul rasa. Iya gitu. Marcel ini ya beda aja cara. Ya gimana ya, aku juga nggak bisa deskripsi. Ya, tapi ini pria khusus aku apa ya? Ya yang baik-baik lah semuanya pasti pengennya. Kakak bilang di gigi. Enggak, itu mah bercandaan doang. Dan kan kalau misalnya kerja itu adalah rutinitas aku yang udah aku lakukan dari aku usia 12 13 tahun ya. Jadi udah terbiasa kerja ya kan. Kalau kita meskipun perempuan berumah tangga ya kan nanti tergantung bagaimana pasangannya, tapi kan kita tetap harus bisa independen, harus tetap punya kegiatan sendiri gitu kan, biar kita juga nggak ngerungsingin suami, itu pun atas persetujuan suami gitu. Tapi nanti apapun yang terjadi nanti aja dulu, cari aja dulu lakinya ya kan. Apapun yang terjadi sebenarnya gini, orang mungkin salah menduga bilang katanya hubungan tuh hubungan apa? Hubungan itu kan luas ya kan? Nggak selamanya hubungan itu harus pacaran, nggak selamanya hubungan itu harus suami istri. Hubungan itu kan bisa jadi apa aja, ya kan? Memang ada hubungan dengan Marcel. In this time hubungan apa? In this time kita saling nyaman aja sih Kak, kita jalanin apa yang ada. Kalau kerjaan pasti Kak, karena kita dipertemukan juga dari kerjaan gitu. Dan karena kita memang mainnya di program dan kita juga ini seorang pelawak juga kan, host juga. Jadi kadang apapun yang serius dibercandain, yang bercanda diseriusin gitu loh Kak. Ada sesuatu hal yang kadang-kadang dilebihin, ada yang kadang-kadang dikurangin. Tapi apapun yang terjadi antara aku dan Marcel, kenyamanan yang kita rasain berdua dan rasa saling sayang yang kita rasain berdua, it's real. Wow. Will be. Jadi kalau kita sebagai manusia kan cuma bisa merencanakan, kan Tuhan yang menentukan takdirnya. Kamu merencanakan apa? Merencanakan untuk selamanya. Terus mau berpikir apa? Betul. Tapi mau dibawa sejauh mana ya? Mau dibawa kemana gitu? Sejauh di mana selesai kontraknya ya. Betul. Jujur, ini bukan sesuatu hal yang kita gunakan untuk pekerjaan ya. Tapi pun kalaupun jadi ladang banyaknya pekerjaan ya, it's normal because we are in entertain gitu loh. Ngalir kan? Iya. Karena dari awal apapun yang terjadi, nggak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Bahkan awal mulanya kita tidak punya program bersama. Tapi kalaupun jadi ada karena itu ya rezeki. Terus gimana? Aku sih nggak mau. Masa ditolak? Ya iyalah. Tidak hanya hubungan asmaranya yang rumit dan penuh rintangan, kisah hidup Celine juga demikian. Seperti diketahui, Celine sudah menjadi tulang punggung sejak masih remaja. Bahkan demi memenuhi kebutuhan keluarganya, Celine rela meninggalkan bangku sekolahnya dan lebih memilih bekerja untuk menopang kebutuhan keluarganya. Berbagai cobaan yang dihadapi Celine tidak membuatnya menjadi perempuan lemah. Sebaliknya, Celine tumbuh menjadi perempuan dewasa yang penuh tanggung jawab dan pekerja keras. Maka seperti inilah kisah hidup Celine yang menurutnya tidak mudah untuk dijalani. Juga sih maksudnya gimana ya, kita mau berpikir akan sesuatu hal yang kalau kita pikir-pikirin terus kita cuman jadinya stuck di hal itu aja gitu. Kita tidak berevaluasi untuk mencari solusi gitu loh Kak. Gimana cara kita untuk bisa kuat ya, karena kita sudah terbiasa untuk terpaksa kuat yang aku alami. Jujur pasti kan ada masalah keluarga sih. Dari SMP loh, udah bekerja sambil sekolah kan gitu kan. Ya masalah keluarga, masalah pasangan, masalah banyaknya. Apa ya?
Banyak sih Kak, aku juga salah satunya ya contohnya kayak aku harus sempat berhenti sekolah untuk bisa ngebantu perekonomian keluarga aku karena pada saat itu kan mama dan papaku divorce ya, dan ada pabriknya sempat bangkrut gitu kan, terus jadinya aku harus kerja untuk ngebantu perekonomian keluarga dan putus sekolah pada saat itu karena kan kita main sinetron stripping ya dari weekly dan seminggu sekali tayangnya, sekarang terus pertama kali ada stripping gitu. Itu tuh pertama kali ada stripping struggle banget di jam syuting. Sekarang aja masih struggle kadang-kadang kan pulang pagi. Apalagi waktu awal-awal orang masih main tensi masih sulit gitu kan, masih nyocokin semuanya gitu. Jadi aku bisa yang syuting jam 9 pagi, callingannya pulangnya jam 8 pagi gitu besokan. Ngalamin kok itu. Iya ngerti kan Kak. Nah jadi tuh kadang-kadang gimana mau sekolah gitu ya, misalnya pada saat itu. Jadi aku harus memilih pada saat itu kamu mau dikeluarkan dari sekolah ini, kamu mau lanjutin syuting atau sekolah. Tapi aku berpikir pada saat itu, kalau aku sekolah, terus adik-adik aku gimana gitu. Kan aku berpikir untuk ya paling tua juga kan, paling besar kan. Pastinya kan harus bisa mengalah untuk yang lainnya gitu. Jadi aku memilih mungkin, ini pilihan aku ya, terserah kan orang bisa punya pilihan masing-masing. Cuman pada saat itu aku memilih untuk syuting, untuk membantu perekonomian. Tapi hubungan sama itu didoain aja. Iya, ya namanya keluarga kan nggak semuanya hidup itu berjalan dengan mulus ya. Hidup itu pasti ada up and down-nya. Nggak usah sama orang tua sama temen, sama orang lain. Yep. Orang yang paling menyakiti kita adalah orang yang paling kita cintai pastinya. Iya, orang yang paling terdekat, orang yang paling kita harapkan bisa menjadi sandaran buat kita pasti akan yang paling menyakiti kita gitu kan. Orang yang paling dekat sama kita adalah orang yang menyakiti kita. Orang yang paling akan menyakiti kita adalah orang yang paling dekat. Paling kita cintai. Paling kita cintai. Iya, jadi ya kalaupun ada masalah atau ada apapun ya aku sih tidak pernah menganggap masalah itu jadi menutup semuanya, enggak sih, cuman buat aku biar bagaimanapun dia tetap ibu aku. Jadi aku bilang gampang enggak, emang itu tergantung kita gimana ngejalaninnya sih Kak. Kalau aku ya udahlah jalanin aja apa yang ada gitu kan, karena aku percaya di dunia ini semua itu takdir udah di-create sama Tuhan gitu kan. Kita manusia cuma bisa berserah diri, berpasrah dan berusaha semaksimal kita gitu menurut aku gitu kan. Jadi ya tidak ada sebutir pasir pun bergerak di dunia ini tanpa izin Tuhan gitu. Whatever will be. Aku cuma percaya apapun yang Tuhan berikan tidak mungkin semuanya yang gak bisa aku lewatin, pasti bisa karena Tuhan tahu kemampuan kita. Ya, dan gak semuanya indah dong ya. Jelas gak semua indah, tapi jangan juga orang jadi berpikir karena aku sering ngomong begini gitu kan. Orang tuh terus di komen atau ada yang merasa kayak, oh aku harus bisa nih kayak Selin, oh aku harus bisa nih kayak Selin. Ya nggak perlu bisa kayak karena aku juga. Karena nggak akan pernah sama. Yes, setiap orang beda-beda. Cobaan yang diberikan setiap orang itu pasti berbeda dan karena the cara penanganannya juga betul. Beda. The way they handle it itu pasti berbeda. The way they think about it is beda gitu loh, ngerti nggak sih?